Tapi tanpa adanya peak of power secara pasti loh. Ya, nggak ada Chow ya sekarang ya. Iya, Nah. oke. Akankah satu misi balas dendam dari Geek Fam yang harus tertunduk di leg yang pertama akan bisa dilakukan Nah, di kita lihat leg dulu kedua nih. ini? Ataukah tetap Onyx masih akan memuncak di posisinya? Oke. Sementara itu dari masing-masing tim sudah mengamankan hero-nya. Dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan lagi di match yang kedua di game yang pertama. Akan menjadi milik siapa? Jadi langsung saja EPL Arena. Mana suaranya? Wow. Wah ini hari Minggu energinya luar biasa loh. Dari Iya, game happy weekend satu. guys. Oh iya, dari game pertama loh. Yep. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kedua belah roamer yang tadi sempat di-interview juga sama Bude ya. Veteran versus veteran Om. Oke. Sama-sama nih ya. Dari Baloi dan juga Kiboy memang yang punya jam terbang yang cukup tinggi di MPLA ini. Tapi secara level, oke lah imbang lah antara Samsa juga Baloi ya. Karena Baloi di sini cuma ngeliat dua, sama juga dengan Kiboy tadi. Iya, tapi Hylos bakal menjadi target yang enak banget gak sih buat dipegangin sama Aboy Om? Wow. Seharusnya iya. Oh masuk. Oke, Kairi diganggu tapi Kairi mencoba untuk bisa membalaskan. Sementara beberapa player miliki oleh Kick. Mereka begitu agresif mengganggu pergerakan Kairi. Iya ini harus nahan dulu gak sih Onyx nih di arah tengah karena clear powernya susah banget nih karena midnya yang jelas. Apalagi sekarang kan Puppet of the String gak bisa connect ke minion. Betul, betul. Ya harus bisa dicari juga yang lain. Dan Gops di bagian top berhadapan dengan Lutfi nih ya. Beda emblem pastinya. Basic Common versus Emblem Fighter. Dan dari Lutfi-nya pasti tidak bisa nge-burst Gops. Sama juga dari Gops ini agak sulit untuk bisa nge-burst si Lutfi. Ini Baloi Aboy kayaknya mau lari-lari kemana-mana ya. Goldeners dengan satu agility juga yang dibawakan. Tapi so far masih aman nih, belum Yep. terlalu agresif. Oke, sementara itu ada satu Toros begitu baik. Wow, Kairi agresif. Agresif tapi memang nggak mau terlalu terburu-buru ya. Karena sebentar lagi juga bakal spawn dari turtle-nya. Hanya memilih untuk membuat dari Baloi skill-nya sekarat aja. Ya, tapi itu langkah yang bagus juga tadi sebenarnya. Tapi Baloi masih nyimpen ya untuk flickernya. Belum terpakai sama sekali karena untuk efek punishment. Punishment pun belum ada dari Onyx tadi. Itu dia sebuah kematangan dari sosok veteran ya. Nggak Yep. terlalu terburu-buru juga untuk nge-trigger dari signalnya. Wah. Gob sudah level 4 sekarang tapi ini dia turtle yang sudah mulai terbuka bebas dengan adanya broken wall. Enak nih pintu masuknya kanan kiri nih. Aha. Oke, Kiboy masih level 3. Belum ada Glorious Pathway sejauh ini. Sementara Kiboy harus menjaga lagi. Tapi Lutfi lah yang akan menggantikan perannya sesaat. Yap, bakal mencoba untuk mencari informasi ya ke lini paling depan tapi sepertinya turtle nggak di-reset. Yap, akan seperti apa lagi karena Skylar langsung saja join ke dalam pertempuran dan Aboy diusir jauh banget. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi begitu baik tadi permainan 5 player mendadak berkumpul. Di tempat yang seharusnya. Ini upaya dari Make It juga memang dilakukan ya untuk nge-retry tapi ternyata masih belum berhasil. Seenggaknya dari Kenziski coba untuk mencicil keberadaan outer turret di depan teman tapi Kiboy-nya terjebak. Waduh, Kiboy-nya terjebak sedikit lagi. Dari satu Fist Break-nya tapi Fist Break langsung dikeluarkan begitu saja dari Kiboy. Menjadi korban yang pertama dan Kairi hampir saja satu weakness point lagi. Yap, dan ini masih menjadi permasalahan Angela dari dulu ya. Kalau gagal bisa backup, bisa-bisa buy one get one. Oke, tapi tadi nice movement dari Sans ya. Karena begitu dia tahu kalau memang Wow. Kiboy hampir tumbang. Kairi kehilangan dari proper buff-nya kan? Iya gagal. Dan benar, kehilangan dari proper buff-nya dan Make It berhasil mencuri. Yes, dan Make It-nya juga sekarang dalam keadaan yang cukup unggul dari segi level dan talent prediction. Waduh, tadi Om Wawa versus everybody bener. Apakah nih Pak Pulung anti Onyx masih? Terus saya kayak begitu ya. Tapi Chevin gak mau predik ya? Apa? Chevin gak mau predik ya? Oh, Sevin gak mau predik. Nggak mau dia. Nggak mau ya? Harus kita tanyakan langsung. Pin, kenapa Pin? Gak apa-apa. Iya, balikin meja ya langsung ke situ. Jangan. Oke, tapi bottom lane sekarang udah mulai ke-trigger juga dari Zaman Force untuk Yap. Skylar. Coba untuk mundur. Oke, masih kuat dan sekarang Kairinya mendadak langsung masuk dan Aboy. Satu terakhir Aboy Crimson Bacon yang tepat waktu langsung dikeluarkan sementara sekarang Lutfi-nya malah tertinggal sendirian dan tepat. Masuk ke dalam area defensif yang sudah dibangun oleh Geek. Tapi mereka masih ingin lebih. Mereka masuk jauh lebih dalam. Mereka berhasil mendapatkan Cops. Maka Shadow Kill yang barusan dikeluarkan tidak berasa sedikit pun. Karena beberapa Clay dan Make It-nya. Dengan satu Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan terjebak. Make It menjadi korban walaupun Lutfi. Dia bawa bersama. Itu ke colek minion ya tadi Colek minion Lutfi-nya tadi. juga. Yap. Tapi ini sebuah kalkulasi yang begitu baik karena ada satu buah revitalize yang ngebuat
Damage sudah kebagi 4, ada revitalize Om. Untuk Hayabusanya jadi nggak bisa maksimal. Yap. Dan jangan lupakan juga tadi ya, masuknya dari Sun sendiri dengan kalkulasi damage dari pemain-pemain Onyx untuk bisa menumbangkan Gobs yang notabene kita tahu itu tebel banget Yurena sebenarnya. Harus semua pemain-pemain dari Onyx mukul ya ke satu hero yang sama juga. Komit banget ya Wop. Dibanting lagi, sementara Skylar masih mencari posisi akan seperti apa lagi, tapi sekarang semua cepat begitu baik. Langsung saja dibuat oleh pemain dari King. Baloi King-nya pun menjadi korban tidak dari masing-masing Romer. Kita pada berbeda Gop, berhasil langsung diamankan, turtle-nya pun langsung dilupan habis dan selesailah sudah 4 player. Bahkan Naboy hampir menjadi korban pula, Flicker terlihat Naboy. Ter-wipe out. Ter-wipe out sudah di menit yang kelima. Satu steal turtle yang mahal dari Kairi dan bahkan backline-nya nggak baik-baik aja dari Geekfam. Ya bukan yang 1-2 tadi sebenarnya, pada total yang pertama juga. Tapi berani juga dari Sansa dengan mengorbankan Flicker dia. Tapi yang ditukarkan pastinya Aboy yang juga harus tumbang, terkena Patatonus. Iya ya, ini 3000 sekarang gold lead yang dipegang oleh Onyx juga. Bahkan gak berhenti sampai situ. Karena turret sekarang sudah mulai dicicil satu persatu. Outer bottom turret udah dikantongi, atas juga sekarang masih sepertinya lepas dari kontrolnya Geekfam Om. Ya meskipun kita tahu ini Chusin cukup enak ya berhadapan dengan T-Boy misalnya. Tapi backupan yang masuk nih dari pemain-pemain Onyx yang membuat Aboy juga agak sulit untuk selalu bisa menahan damage dari lawannya. Yap, depan yang lain ada Shadow Kill langsung dikeluarkan pula, tapi Oh, damage-nya terbagi bahkan sekarang untuk langsung saya terlihat Make It. Mencoba mencari celah untuk tidak terkena Deton Rose, tapi apalah daya terjebaklah sudah Kenzinski. Belum bisa melakukan banyak hal. Itu dia komunikasi saat tidak adanya Quad Shadow, tidak ada Shadow Kill. Ditungguin banget. Oke ya Boy, mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dan sekarang Lord Pilo. Dia menjadi korban tapi datang tidak. Suns hadir untuk merubah keadaan yang dialami oleh Lutfi. Dan ini dia satu power dari bagaimana cooldown untuk Heartguard. Yap. Begitu cepatnya. Ya, apalagi dia punya Magic Shoes juga di sana. Dia punya Flash of the Oasis juga. Ya, dan Flash of the Oasis untuk first item ya, untuk Angela. Jadi untuk shieldnya pasti akan jauh lebih terjaga lagi, terutama diberikan kepada hero-hero yang sudah sekarat-sekarat tadi. Iya, ini aktif banget sih dari tadi Heartguard-nya Om. Ada pakai. Iya, ada yang gak pilih-pilih gitu loh. Siapa yang lagi butuh, Ya, ditolong. pokoknya ada terus. Ada terus. Ada terus nih kita lihat ya, Lutfi kayaknya menjadi satu target lagi dari Sun sih, tapi sekarang ada Gobs. Akankah mulai maju ke area terdepan, tapi Swallow Peta langsung dilemparkan begitu saja. Siapa lagi yang menjadi korban, tapi semua barusan. Ada final slice yang sudah terlihat, Gobs kehilangan setengah dari SP-nya. Lutfi menjadi orang terdepan, akan seperti apa Kenzie masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu poin dan itu dia. Crossbow-nya langsung diaktifkan, tapi malah membuat Kiboy pun masih selamat dan juga teralihkan bagaimana posisi yang dimiliki oleh Kenzie saja. Satu yang terakhir dan Suns hampir saja Kenzie terjebak di tempat yang jauh terpisah dari rekannya dan Suns masih selamat kah? Satu terakhir dan Suns masih selamat. Papa on the string, what happened? Sebuah kombinasi yang begitu baik dari Onyx. Bahu-membahu untuk saling backup dan bahkan kalkulasinya. Outplay dari Suns tadi melihat adanya juga Crips di sana. Dia nempel, Coach Shadow terbagi damage-nya. Wah, dan sekarang Kairi nih. Waduh, Kairi. Bisa gak deh kabarnya tersebut dan bisa. Wow, ini Wah, Pak. Gokil. unstoppable Ya, untuk itu dia. Onyx sekarang. Kok bisa? Decision making tadi ya. Pengambilan keputusan untuk mendekat ke Crips juga tadi. Membagi damage-nya dan bahu-membahu dari pemain-pemain Onyx. Belum terlihat adanya celah besar dari Onyx sekarang. Yap, dan juga tadi ada shield dari Flash of the Oasis ya. Yap. Yang ngebantuin juga untuk Suns-nya bisa selamat. Tapi semuanya terlihat sangat simfoni banget gitu Ya. dari Onyx. Wah, Kairi yang mau masuk lewat pintu belakang nih. Apa yang akan terjadi? Puncher tadi udah langsung terlihat pula. Sementara Vengeance udah langsung dikeluarkan. Kairi ada fist crack tadi dari Baloi tapi tidak beri pack apapun. Dan malah membuat Baloi yang pulang sepenggilan dan sangat cepat. Tapi untuk Sarah dan Gop. Satu terakhir buat Shadow Kill. Akankah kali beri pack dan membuat Make It pun harus terkapar. Terlalu banyak yang target juga karena Make It. Setiap bayangan ditungguin. Dan saat tidak ada Quad Shadow dan hilang seketika. Yap. Begitu banyak ya, timing-timing dari Make It juga yang sedari tadi memang Quad Shadow-nya ditunggu. Dimanapun dia mendarat, ada pemain Onyx yang sudah menanti. Wah, ini Onyx bener-bener kayaknya lagi in-game, out-game-nya lagi wow banget ya. Lagi wow parah. Wow banget sih. Susah banget buat nge-punish mereka loh dari tadi.
Dan mereka punya job desk masing-masing, ada yang kejar ke Baloy, ada yang langsung pegangin dari tengahnya juga, Maykits-nya, Kenziski-nya. Semua punya job desk masing-masing Om. Ya, dan lane jauh yang menjalankan itu Suns. Di bagian top ya, ada Angelanya juga. Makro ya. Ini ada lore, tapi bukan langkah yang tepat sih untuk Geek kalau mereka mau coba buat kontes buat ini. Dan Skylar akan langsung join ke dalam pertempuran. Coba dan damage yang mereka hasilkan begitu mengerikan. Bahkan dari Kom sendiri yang memiliki regenerasi yang sangat besar. Tidak akan sanggup menerima begitu banyak tekanan yang masuk. Yap, itu dia. Suns yang bisa hadir kapan aja setelah memegang lane atas tadi dengan hard guard-nya juga. Tadi seperti apa kata Omawa, ini bukan pilihan yang tepat sepertinya untuk maju juga ke area dari lore-nya. Sehingga akhirnya jadi ruginya double. Sebenarnya mau gak mau ya, mungkin dari Geek ini mereka harus lebih ngerapin lane mereka dulu sih daripada mereka coba buat kontes ya di lore tadi. Karena mau gak mau, kayak dengan base atribut yang berbeda seperti ini, Onyx jelas mereka akan unggul kalau ada pemain dari Geek yang mencoba untuk maju. Oke, dan sekarang sudah menginjak ke 10.000 perbedaan gold. Satu buah Oracle baru selesai dan Malefic Roar menjadi item kedua untuk Maykits di menit ke-10. Ini cukup terlambat Om. Jauh sih kalau kita melihat perbedaan dari item juga ya. Dan eksekusi sempurna dari Onyx. Ini yang kita lihat dari tadi ya. Kayak mereka berani untuk lewat depan. Tapi yang motong di belakangnya ngegunting itu Kairi plus Suns dengan Angela. Ada plusnya di sana. Kairi si Angela ya. Ngeri. Jadilah budak bayi. Gara-gara Oke. Skylar masih berhasil selamat. Bahkan tadi zaman Force sudah langsung dikeluarkan pula sedikit lebih tersiar dari Maykits. Tapi Maykits masih bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Dan Suns sudah gak sayang-sayang hardguard gak sih? Cooldownnya juga udah lumayan cepet nih nantinya untuk nge-backup lagi. Upaya lagi dari Onyx untuk bisa mencicil keberadaan base-base turret dari Geek Fam Om. Iya, Town Rose-nya dikeluarin. Sakit Iya. banget ya. Shadow Kill, apa yang terjadi? Balik lagi selamat dan ada Ayah Lutfi dia, Mbak. Iya, ya Upi ya. Ayo Pi. Halo, Sabar. Sabar. Ya, Pi. Final selesai tadi dikeluarkan tapi ternyata malah membuat dari Lutfi-nya menjadi korban di dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek. Tapi yang keempat rekannya tidak akan menyanyiakan apa yang sudah dilakukan oleh Lutfi karena di bagian atas. Coba lihat, ada satu base turret yang terancam akan bisa dirubuhkan. Kairi masih bertahan tapi Kairi berhasil mundur. Yes, memilih untuk mundur setelah memang pemain-pemain dari Geek Fam mereka masih utuh semuanya untuk melakukan defensif dan bermain disiplin, menunggu lagi mungkin momentum berikutnya nih karena satu base turret di arah tengah ini juga lumayan jadi advantage untuk Onyx. Sangat bahkan kalau kita bicara advantage karena goldnya belum bergebing juga ya dari angka 10.000 ke atas dan power dari 1-1 ini belum tampak sama sekali untuk Kenzie sendiri. Meskipun di team fight ada lah di tadi kita melihat Conflict of Tank yang memang sempat untuk bisa pecah. Tapi ketika diisi dengan Sun, semua langsung menjadi terbalik. Langsung hancur kalkulasinya. Oke, dan ini untuk player head to head real time-nya ya. Secara gold, secara damage taken ini lagi dipegang sama Keyboy. Karena dia dari tadi juga gak apa-apa jadi weakness point-nya Kenziski. Karena dia bisa nahan juga karena damage-nya belum cukup ya untuk Enak Kenzie. ya, Rom sekarang menit segini udah 7.000. 7.000 gak tuh? Ya gold yang memang cukup tinggi sih buat Keyboy ya. Elegant Jump, Domino Ice, Winter Crown, ada Blade Armor juga punya, itu dia. Item-item dari Keyboy. Dibandingkan mungkin dengan Baloy, Baloy ini nggak terlalu tanky loh ya. Karena dia juga menggunakan emblem support tadi. Karena memang ke Oracle dulu. Betul. Tapi ini yang ketahan nih Maykits-nya Om, baru jadi 2 item loh. Ya. Sulit sih kalau melihat positioning dari Maykits juga, bayangannya selalu ditunggu ya. Itu yang buat sulit ya. Ditongkrongin tuh ya, Bener. bayangan tuh ya. Masuk ke depan boleh, yang di belakang udah ada 3 orang. Oh, Yap, apa yang akan terjadi? Tapi God, what? Oke, Skylar masih berjuang sendirian dan bahkan begitu mengerikan dari Lutfi dan lagi didapatkan. Mega kill didapatkan oleh Sun. Sementara dari Baloy terpisah, Maykits yang masih berjuang dihajar lagi oleh Lutfi. Triple kill didapatkan dan Baloy terwipe out lah sudah. terwipe out untuk kedua kalinya dan kali ini Onyx mereka akan bisa membawa game pertama menjadi milik mereka dengan satu wave. Wah, itu terakhir. ada dua orang ngedes. Ini kalau Harit ikut ngedes semuanya nih. Tapi game yang pertama menjadi milik dari Onyx. Gameplay yang begitu satisfying.